Ya, misalkan ada hubungan terus tiba-tiba yang satunya pergi gak tahu tanpa ada kabar gitu. 24 jam itu masa nggak ada waktu buat ngabarin kalau misalnya emang dia prioritasin aku gitu. Mungkin emang Bukan ininya. ngerasa seganteng itu kah atau apa ya nggak tahu. Jangan terlalu percaya sama cowok atau jangan memakai hati terlebih dahulu. Halo guys, balik lagi di channel NPC Media. Selamat datang di sesi ngomel ngobrol bersama Amel. Yeay. Oke, cukup teman-teman semua. Siap. Oke, kali ini kita balik lagi di channel NPC Media. Tapi kali ini kita bakal sharing-sharing bersama kakak Iqmal. Halo. Kita udah lama banget gak ngobrol sama kakak Iqmal ini. Dan tentunya kita bakal bahas tentang percintaan kalau sama kak Iqmal, iya gak? Siap. Iya, kita bakal bahas tentang ghosting. Gila, pernah di ghosting kan? Pernah. Pernah. Emang kenapa sih? Enggak, jadi kita ini mau bahas tentang ghosting. Dan kebetulan ini ada korban atau pemain. Enggak maksudnya tuh pemain bola. Iya, kan cowok kan pemain bolanya. Iya. Nih ya, gitulah ya. Terus? Oke, lanjut aja. Tapi jangan sebelum kita sharing-sharing nih, jangan lupa teman-teman semua like, comment, share, and subscribe. Subscribe itu mah. Gak bisa bahasa Inggris tuh prompternya. Ya, prompternya parah. Tapi sebelumnya, tahu nggak sih Kak Iqmal ini tentang arti ghosting itu? Kebetulan aku nggak tahu. Masa? Bener nggak tahu. Emang umurnya sekarang berapa tahun nggak tahu ghosting? Baru 15. Masya Allah, muda sekali. Panggil aku kakak ya? Ya, siap. Iya, coba Kak Amel gitu. Malas. Ikan 15 tahun. Sok lanjut. Lah, apa aku nanya arti ghosting itu apa? Emang agak lain emang. Apa ya ghosting? Kayak ini nggak sih? Kayak apa? Tiba-tiba yang hilang gitu ya? Ngilang. Terus apa bahasa ininya? Jin. Tiba-tiba ngilang. Ya Allah, maksudnya. Ya ngomongnya yang benar. Ya nggak tahu. Ya maksudnya nggak tahu istilah apa? Arti lengkapnya, cuman yang ya jelasin. Yang kamu tahu apa ghosting itu apa gitu? Ya pokoknya misalkan ada hubungan terus tiba-tiba yang satunya pergi gak tahu tanpa ada kabar gitu, yang kayak gitu kan intinya. PHP gitu, di PHP-in lagi. Kan ghosting Cina. Iya, beda jauh gak sih sama PHP? Di PHP-in gitu kan? Oh iya bisa juga iya kan? sih ya. Mungkin bahasa sekarang ghosting kali ya. Ya, diartikan seseorang yang hanya sekedar dekat dan memiliki hubungan dengan kamu secara tiba-tiba, tapi tiba-tiba meninggalkan dan tanpa ada kejelasan, tanpa adanya komunikasi yang jelas sama kamu misalnya gitu. Misal kamu dekat sama cowok, terus kamu itu amit. Maksudnya kamu dekat sama cewek, terus habis gitu dia enggak. Dia sok. Dia dekat sama cewek bukan cewek. Dekat sama cewek. Terus kamu tuh ninggalin cewek tiba-tiba, itu namanya kamu ngeghosting dia gitu. Sering kan? Enggak. Bang. Enggak. Ya oke, enggak lah ya. Aku yakin Kak Iqmal ini orang yang baik lah, tapi nggak tahu di belakang ya. Terus ya kan hanya Allah dan Kak Iqmal yang tahu ya enggak? Siap. Iya betul. Jadi ghosting ini hubungan yang tiba-tiba ngilang gitu ya, salah satunya. Tapi Kak Iqmal sendiri, kenapa sih seorang itu suka ghosting? Menurut Kak Iqmal gimana? Kenapa ya? Karena mungkin aja dia ngerasa kurang cocok dengan orang tersebut, tapi dia nggak ngasih ngasih penjelasan bahwa dia tuh kamu mungkin kurang cocok sama aku, jadi mungkin kalau pendapat saya gitu. Tapi kan biasanya ya kan nggak sih, nggak harus cowok doang yang ngeghosting, tapi kan misalnya nih dari pihak cowok, cewek ini kena ghosting tapi si cowoknya tuh gak ada ngasih kejelasan kan, berarti kalau ghosting terus? Itu menurut Kak Iqmal sendiri dari sisi cowok gitu, kenapa ngeghosting cewek gitu misal? Ya mungkin bisa aja kayak dia ngerasa kurang pas sama cewek itu, tapi si cowoknya itu kayak bingung gimana ngasih kata-kata yang tepat. Ya kasarnya menolak secara halusnya gimana. Jadi mungkin dia ya udah. Kayak pengalaman pribadi gak sih? Soalnya mendalami banget. Enggak, kan ini menurut aku gitu ya. Ya mungkin karena apa tadi? Karena gitu. Susah ngejelasin gitu ke ceweknya. Tapi pernah nggak sih Kak Iqmal sendiri ini ngeghosting kayak gitu yang tadi diomongin?
Ya, dulu pernah. Jujur ya, dulu pernah. Iya, dulu gitu. pernah. Karena kayak gitu alasan yang tadi dibilang. Ada sebagian ada yang kayak gitu. Di ghosting apa ngeghosting? Dua-duanya sih. Pernah kena ghosting, pernah di ghosting, pernah juga. Tapi yang paling awal di ghosting dulu apa ngeghosting dulu? Di ghosting sih kayaknya. Oh, jadi nurutin gitu. Oh, enggak nurutin. Itu sebenarnya itu nggak tahu itu tuh artinya ngeghosting gitu. Jadi baru tahu-tahu sekarang yang kayak dulu tuh namanya ghosting gitu. Jadi nggak tahu apa istilahnya, kan sekarang banyak istilah ghosting apalah. Iya sih, sekarang kan banyak banget peribahasa Gen Z. Tapi termasuk Gen Z juga gak sih Kak Iqmal ini? Enggak ya? 2000 berapa sih? 2000-an kan? 2000. Oh ya, 2000 masih termasuk Gen Z sih. Iya. Jadi iya, emang Gen Z ini banyak banget peribahasa ghosting, terus personal branding. Ya? Boleh. Siap. Beda sendiri ya minumnya teh manis. Ya, beda lah. Ngurangin gula. Iya, beda lah. Orang gula teh manis. Enggak, tawar. Oh, tawar. Oke, lanjut poin berikutnya. Terus lebih milih di ghosting apa diputusin langsung? Waduh. Ini kejadiannya tuh dekat. Oh, berarti lagi pacaran dong kalau gini posisinya. Di ghosting apa maksudnya? Di ghosting apa diputusin, berarti ini situasinya lagi pacaran gitu. Enggak pacaran dong, kan di ghosting belum pacaran. Apa di ghosting atau diputusin langsung? Oh, diputusin langsung tuh kayak ya udah kita gak deket lagi, mungkin gitu sih, lebih ke bukan diputusin secara hubungan. Mungkin ininya gitu. Situasinya gitu antara gitu. Di ghosting atau pas lagi pacaran diputusin langsung gitu ya? Iya, bukan pacaran, pas dekat ngomong gitu. Oh iya. Iya kan? Kamu lebih milih ghosting atau diputusin langsung? Ghosting atau diputusin langsung? Gimana ya? Berat banget emang ya. Bingung. Soalnya enggak ini apa? Bedanya apa? Tapi kalau aku sendiri aku lebih diputusin langsung sih ya, kalau nanya aku ini mah ya. Kenapa? Ya karena kalau di ghosting tuh kerasa sakitnya tuh masih kayak bertanya-tanya gitu loh. Oh ya udah, aku di ghosting aja deh. Loh? Kenapa? Ya karena apa ya? Ya ambil sisi positifnya aja, mungkin dia karena apa-apa. Jadi kan banyak ini loh, banyak opsi lah. Banyak opsinya tuh gini, mikirnya mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi ini, jadi gitu. Tapi nanti jadi berharap gak sih si pasangan yang sebaliknya, Sok? Ya tergantung orang masing-masing. Ya beda sih, tapi menurut aku dari sisi perempuan nanti pasti berharap, pasti nanya lah gitu. Kalau nanya lagi gimana? Lah kan itu kan itu nanyanya tadi diputusin apa di ghosting. Ya kalau aku mending di ghosting kalau ya aku mah milih diputusin. Ya udah. Enggak, maksudnya kan kalau dimilih di ghosting kan hilang kan di ghosting itu tanpa kabar. Semisal nanti gitu ketemu lagi atau bertemu lagi. Oh, kayak kok kamu kenapa sih? Iya gitu. Kamu mau jawab apa? Apa ya? Tuh. Ya maksudnya enggak kan enggak tahu ya kedepannya bakal ketemu lagi atau enggak kan? Iya sih. Cuman kalau di kondisi itu, semisal ini mah di kondisi itu mau ya jawab mungkin apa? Kalau di kondisi itu ya bilang aja kenapanya gitu. Oh, jadi lebih baik minta maaf aja gitu dibanding ngejelasin duluan. Gimana sih? Lebih baik ya pokoknya mah ngilang dulu baru minta maaf gitu. Enggak ngilang kan, tadi ada alasannya kenapanya, bukan yang tiba-tiba udahlah. Hilang dong. Kan di ghosting tuh ngilang tanpa kabar, memutus komunikasi. Ya tapi kan bisa aja yang itu yang di ghosting, yang ngeghosting tuh emang karena dia ada suatu hal lain mungkin. Bisa jadi sih. Mungkin karena dia direstui gitu. Bisa aja. We never know. Oke. Berarti beda-beda pendapat ya. Terus ada nggak hal yang bikin sakit hati sampai hari ini gara-gara di ghosting? Kayaknya enggak deh. Alhamdulillah nggak pernah sampai ini dulu gara-gara gini sampai ke bawah sekarang. Alhamdulillah nggak pernah sampai kayak gitu sih. Gak dendaman lah gitu ya. Iya. Lebih ke mikir hal positif kan. Tapi ya sih kan cowok mah rata-rata kayak gitu, kayak bodo amat. Bukan bodo amat, logik. Oke, mikirnya logika. Kalau aku hati gitu, jadi kayak beda lah gitu. Iya kayaknya. Terus kira-kira bakal ngasih kesempatan kedua ke orang yang pernah ghosting kamu apa enggak? Hah? Apa? Iya, maksudnya pernah mau ngasih kesempatan enggak buat kesempatan kedua buat orang yang pernah ngeghosting kamu gitu? Kesempatan kedua kayaknya enggak deh. Soalnya kan
dia ngelakuin itu karena dia pasti udah tahu kan konsekuensinya gimana. Jadi buat apa, mungkin aja kan dia juga nggak apa, kayak nggak ada harapan gitu. Tapi balikin lagi deh, tadi kan bilang katanya dari segi faktor beda-beda. Semisal faktornya tuh emang bukan kemauan dia, itu bakal diterima lagi nggak? Maksudnya bukan kemauan dia gimana? Maksudnya ya emang harus ditinggalin tapi bukan dia yang mau gitu. Ya itu mungkin bisa ini ya, bisa dapat kesempatan lagi. Itu kan karena bukan kesepakatan dari si pelaku hubungan itu kan. Di luar dari itu kan, berarti misalkan ya contoh misalkan orang tuanya atau ya apalah gitulah, pendidikan itu mungkin bisa ini kan, bisa kedepannya bisa aja. Biasa sih, tergantung apa alasannya kuat apa enggak. Iya, aku juga setuju sih kalau sama itu. Terus ada enggak sih tanda-tanda kalau orang yang lagi deketin kita tuh ya bakal ngeghosting? Kayak apa sih ciri-ciri orang yang di-ghosting? Tanda-tanda? Ya maksudnya kan kita kalau misalnya deket sama cowok atau cewek, misalnya kamu sama cewek, terus aku sama cowok. Kalau nyari tahu, oh ini bakal di-ghosting tuh karena apa? Ada kata-kata atau apa gitu? Gimana ya? Kalau tanda-tanda, gimana tanda-tandanya? Mungkin kan bisa aja kalau misalkan ya kan sekarang zamannya chat-chat gitu kan. Misalkan chatnya balasnya ngechat sekarang, balasnya besok. Tapi kan bisa aja, oh mungkin dia sibuk, mungkin dia ada kegiatan lain. Itu juga kan sebenarnya nggak bisa dijadiin patokan tanda-tanda juga ya. Tapi mungkin bisa aja sih. Tapi jarang tahu cewek yang ngeghosting mah, banyakannya cowok. Gimana sih? Ya kan ada cewek juga. Iya ada. Pasti ada aja. Gitu. Paling gitu. Kalau kamu gimana tanda-tandanya? Cara-cara ngeghosting. Itu tanda-tanda. Tanda-tanda orang yang dekat sama kita bakal ngeghosting kan. Kalau aku sih lebih ke cowoknya yang tiba-tiba lama-kelamaan slow respon. Wah ini bakal ghosting ini gitu. Oh tapi kamu nggak kayak mikir, oh mungkin dia lagi ada kegiatan lain atau apa gitu? Masa sih kegiatan lain nggak bisa dari hari itu ya 24 jam itu masa nggak ada waktu buat ngabarin kalau misalnya emang dia prioritasin aku gitu, ataupun peduli ataupun apalah gitu, pasti ada sela waktu yang bikin ngabarin gitu. Jadi ya bisa emang aja sih. Ya emang segak penting itu, berarti emang mau ghosting aja. Menurut aku kayak gitu. Terus bisa menurut kamu gimana? Udah tadi. Yang tadi doang. Iya udah. Iya berarti secara logika aja gitu ya, nggak negatif thinking, positive thinking terus gitu. Si paling positive thinking. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus alasan paling absurd nih yang pernah kamu dengar tentang ghosting tuh apa? Alasan absurd. Oh maksudnya ghosting. Kayak ini gak masuk akal gitu ya? Apa ya? Tentang pendidikan misalnya, aku mau fokus belajar dulu gitu. Tentunya gitu. belum pernah sih. Belum pernah dengar alasan yang absurd kayak gitu sampai aku mau fokus dulu ujian dulu atau enggak sih enggak pernah. Tapi di ghostingnya itu alasannya karena apa nggak ngasih alasan? Enggak. Jadi kayak ya udah tiba-tiba hilang aja gitu. Tapi aku penasaran deh kalau cewek yang nge-ghosting tuh gimana sih? Misal ini mah kayak dari segi nge-ghostingnya tuh gimana? Ya itu mungkin kalau dulu kan belum berpikir kayak belum terlalu positif bocil gitu. Iya, belum mikirnya positif, belum mikir dia mungkin ada kesibukan lain atau apa. Jadi mikir lihatnya tuh, oh ini lama banget sih balas chatnya kan. Kadang misal chat sekarang dibalasnya besok gitu. Bisa aja kan kayak dia tuh mungkin ada kesibukan lain kalau sekarang mikirnya kan. Tapi kalau dulu kan wah ini kayaknya ada sesuatu gitu kan. Berarti mikirnya. Lebih ke slow respon gitu ya. Iya. Tapi kan cewek yang ngedeketinnya cowok apa cewek? Kalau kayak gitu, misalnya kita di ghosting sama cewek, yang ngedeketin pertama siapa? Cowok. Berarti dia nggak mau sama kamu itu. Iya. Berarti itu bukan ghosting dong, emang dia menjauh perlahan aja kayak gak mau gitu. Kan itu temanya itu ghosting kan. Menurut kamu itu di ghosting ya? Maksudnya kayak ngejauh pelan-pelan itu dalam waktu berapa hari di ghosting? Maksudnya kayak ngejalin hubungannya itu udah berapa? Enggak hubungan sih, kayak chat kan doang kan enggak ada hubungan. Iya sih, itu berapa hari berangsur berapa hari chatan kayak gitu? Oh, aduh enggak tahu lu. Pokoknya lupa ya? Enggak lama sih, kayak udah tahu yang tadi dibilang tanda-tanda gitu kan, ada tanda-tandanya. Jadi ya udah mungkin enggak sama yang ini gitu. Jadi
Ya udah gitu. Saling ya udah gitu. Tapi kan cowok mah gampang, kalau misalnya satu enggak mau ya tinggal nembak lagi yang lain, ya enggak? Tapi enggak nembak ini. Ya maksudnya tinggal ngedeketin yang lain. Ya kan semua cowok beda. Iya maksudnya tuh gitu gak sih? Ada aja yang gitu, ada aja yang kayak aduh kayaknya ini yang gue banget gitu. Oh gitu. Oh. Baiklah. Terus? Kalau ini aku nanya balik deh, boleh gak? Naon? Iya apa maksudnya? Apa? Kamu pernah dapat alasan absurd gitu? Alasan apa cowok? Iya. Ya kan cowok mah kasusnya banyak ya. Maksudnya tuh maksudnya dari segi ya yang bisa dibilang buaya lah gitu kan. Padahal buaya hewan yang setia. Misalnya ya gitu, aku mau fokus ini dulu ya gitu, atau tiba-tiba ngilang aja gak tau kemana. Atau aku pernah red flag banget ini sama cowoknya. Dia ngeghosting parah dan terang-terangan. Maksudnya? Dia ngedeketin aku. Terus seminggu chatan, tiba-tiba dia ngepost sama cewek lain gitu. Lah, terus ngedeketin aku ngapain kalau misalnya mau ngepost cewek lain gitu. Ya nggak ada kabar atau apa, aku langsung komen aja. Iya kayak ya udah, kalau misalnya udah mau punya pacar jangan ngedeketin orang, kan jadi berharap gitu. Tapi cowok kayak gitu sih kan. Aku mah gitu sih yang pernah di ghostingnya ya. Gitu. Itu sampai kayak bener-bener banget awalnya mah kayak ngejemput malam-malam takut kenapa-napa. Berarti kan kayak aku ngerasa di spesialin gitu kan. Dan ternyata dia tuh emang udah mau pacaran sama yang lain dan tanpa ada bahasa ke aku gitu. Kesian nih. Iya kasian banget, parah. Tapi nggak apa-apa. Mungkin emang bukan ininya. Ngerasa seganteng itu kah atau apa ya nggak tahu. Julid. Ya kan aku nggak julid. Iya. Seganteng itu kah atau apa nggak tahu gitu. Udah nanyanya itu aja. Udah itu aja. Ya udah, thanks pertanyaannya. Kasian banget. Terus setuju nggak kalau ghosting itu cara mudah buat ngindarin drama? Drama apa? Cara mudah. Sebenarnya kalau ngehindarin tuh kan nggak nyelesain apa-apa juga kan. Sebenarnya kalau cara mudah. Aduh, aku gak tahan buat ngomong nih. Apa? Bukan ke cara buat ngindarin sih, lebih ke cowoknya aja berarti itu mah nggak mau ribet ngejelasin. Kan tadi kata gue. Apa? Tadi kata gue, anjir gue lagi. Kata kan ghosting tuh bukan cara ngehindarin drama. Terus kan kalau misalkan nggak ada penjelasan kan nggak akan selesai permasalahannya. Jadi ghosting tuh bukan cara buat ngehindarin drama. Terus? Udah. Hah? Setuju nggak kalau ghosting itu cara mudah buat ngindarin drama? Ya nggak setuju. Tadi jawabannya. Nggak setuju. Iya, aku juga nggak setuju sih. Kenapa alasannya? Ya karena apa? Iya enggak gitu. Karena kan orang-orang ngeghosting kayak buat penasaran aja gak sih menurut aku kayak. Oh mungkin kayak mau dilihat ini orangnya gini. Iya gimana sih gitu. Udah gitu. Jadi pengen cuman selewat gitu kali ya. Gitu. Oh bisa aja sih alasannya kayak gitu. Pertama kali yang dilihat cowok kalau suka nih sama cewek tuh dilihat apanya dulu? Kalau dari segi KW apa? Apa ya? Dilihat apanya? Batinnya kali. Oke, ilmu kanuragan. Ya maksudnya apa gitu, misalnya dari matanya atau apa gitu. Dari apa ya? Atau misalnya dia suka berbagi, aku suka banget gitu atau apa gitu. Ya sebenarnya dia lihat sikap sehari-harinya aja sih. Misalkan dia berarti kan dulu zaman sekolah kan lihat kesehariannya gimana kan pasti apa ketemu lah. Oh, gitu. Green flag lah gitu kesehariannya. Hijau pokoknya. Ya gitulah pokoknya mah. Tapi pernah ini gak jatuh cinta pandangan pertama gak? Maksudnya kayak misalnya kamu tuh ketemu sama orang, terus tiba-tiba dari kamu melihat matanya aja kamu tuh udah jatuh cinta gitu. Pernah gak? Gak pernah. Jadi harus berini dulu berhari-hari. Jadi misalkan ketemu sama, jatuh cinta gue nih. Gitu. Misalnya cantik ih. Aku langsung kayak wah gitu lah. Enggak sih. Kamu pernah ini gak sih nonton film yang jatuh cinta di angkot tiba-tiba yang saling tatap jatuh cinta gitu loh, cinta pandangan pertama. Iya tahu. Pernah gitu gak gitu maksudnya? Belum pernah. Pernah gitu tuh bahasa Indonesianya pernah gitu enggak gitu? Enggak, cuman mungkin bukan ini ya, kayak bukan gua jatuh cinta, bukan kayak gitu aja sih, paling enggak yang enggak mungkin banget ya sih reaksinya gitu doang. Ya terserah orang lah, harus ya, masa lihat yang cantik gitu doang masa? Ya maksudnya dalam hati. Ya udah, terus ngapain lagi? Maksudnya kayak sampai terpana gitu.
Terus gini ya, enggak lah, enggak. Ya enggak hoksai juga, maksudnya tuh kayak terpana gitu loh jatuh cinta pada enggak sampai yang kayak liatin terus sampai mata keluar. Enggak juga. Terus kalau mau diliatin gue juga buat apa kan? Jadi kayak oh ya udah, apalagi gitu. Bener enggak? Kayak terpesona gitu. Tahu terpesona enggak? Kayak lihat cewek cantik gitu terpesona gitu misalnya. Pernah enggak? Kayak Oke, udah balik ke konteks nih, aja. Nih, parah nih. So, kamu pernah enggak gitu? Ya pernah misalnya dapat cowoknya tuh berwibawa banget gitu. Berwibawa. Aku jadi inget konten. Terus? Yang cowok itu berwibawa, bawa apa gitu. Ini komedi. Enggak. Ya pernah, aku gak pernah. Udah balik konteks lagi katanya kata Mas prompternya. Parah ya enggak ngerti. Ya, enggak tahu. Terus kalau di jalan kamu ketemu orang yang udah ngeghosting, terus bakal kamu apain? Apa yang bakal kamu lakuin? Apa ya? Allahu Akbar. ya harus apa? Kayak ya udah, yang udah mah udahlah. Ya enggak yang terlalu dendam gimana tuh. Maksudnya masa harus dilempar gas LPG? Kan enggak usah. Biasa aja. Jadi gak diapa-apain. Ya terus mau diapain? Emang kalau kamu lihat orang yang ghosting kamu mau diapain? Kalau ketemu mau ditikam gitu kan enggak. Lebih kayak saya cantik aja biar nyesel ngeghosting aku gitu. Enggak bercanda, ya udah sih dibiarin aja. Ya udah kayak oh ya udah. Bakal nanya enggak maksudnya gitu pertanyaannya, bukan mau diapain gitu. Enggak ada apa-apa. Diapain? Oh, itu bakal nanya enggak gitu. Nanya apa? Assalamualaikum gitu. Konteksnya bukan chat kalau ketemu. Bisa nanya apa? Apaan tuh? Gitu. Posisinya bukan kamu yang digosting, kamu tadi ghosting sama cewek. Nah, ketemu si cewek yang ngeghosting kamu, terus bakal yang kamu lakuin ke cewek itu apa? Hey, gitu. Ketemu ya? Kayak oh si Eta, oh si itu, ya udah jalan. Iya kan awalnya kenal. Iya. Enggak nyapa berarti, kayak pura-pura kenal aja. Kenal, terus nyapa apa? Halo gitu. Iya maksudnya kan kenal. Nyapa kayak hey gitu atau hai gitu. Bisa disangkanya bisa sih so asik bisingnya gitu. Oh kan. Berarti enggak nanya kan? Enggak. Nih oke. Itu harus nanya. Aku gak akan nanya sih kalau misalnya orang yang udah nyakitin aku kayak siapa mana gitu, siapa kamu gitu. Bukan lebih ke itunya sih, kayak ya udah mau diapain lagi kan? Iya maksudnya bukan konteksnya bukan diapain, maksudnya mau bagaimana gitu. Enggak di bagaimana. Kalau diapain kan jadi ambigu kayak mau diapain gitu kan. Tahu. Ya udah lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Siap nih? Masih mau batuk lagi nggak? Udah. Oh udah oke. Mau dikasih kesempatan aja buat batuk. Udah. Ada nggak sih yang lebih parah dari ghosting? Ngeduain. Lebih parah dari ghosting? Iya, apa? Dalam segi apa? Cinta apa sih? Astagfirullahaladzim. Saya dalam segi menjalin hubungan gitu. Iya dalam menjalin hubungan. Iya dalam menjalin hubungan. Yang lebih parah dari ghosting sebenarnya kadar parah atau enggak parahnya itu kita ngukurnya dari mana sih sebenarnya? Iya, seberapa sakit hati kamu gitu. Misalnya nih kan di ghosting terus? Nih kasus pertamanya. Kasus. Yang lebih sakit dari kasus. Yang lebih sakit dari kejadian itu apa gitu? Udah di ghosting plus gitu. Plus diapain gitu? Ya? HTS. Oh iya, HTS kan berarti bukan hilang. HTS apaan? HTS tuh jadi kita menjalin hubungan sama orang, tapi nggak ada kejelasan tanpa ada status gitu. Jadi ya udah chatan aja gitu. Emang itu lebih parah dari ghosting kan? Enggak sih. Ya iya, jadi kita nggak bisa cemburu. Lah kan maksudnya cemburu tapi kalau bukan siapa-siapa buat apa? Ya maka dari itu sakit kan? Ya terus kenapa dideketin? Ya kan namanya juga HTS. Lihat. Ya belum pernah HTS orang ini mah ya udah. Sih nggak tahu HTS apa. Buat yang ngerti-ngerti aja gitu kan. Taunya TTS. Teman tapi mesra. Teka-teki silang. Oh, teka-teki silang. Kamu pacaran sama orang tuh HTS dulu apa langsung jadian? Enggak, pacaran sama dinosaurus. Ya iya sama orang lah. Ya langsung kayak pertanyaannya gini. Salah, aku ngomongnya gini. Iya ya kalau ngejalin hubungan HTS dulu apa langsung jadian? Emang sebelumnya udah kenal.
Ngerti gak? Atuh meureun temenan heula, temenan iya, dulu. Ya udah temenan kayak enggak kayak salah satu enggak cemburu, enggak kayaknya. Oh, jadi sih. Kayak dekat seminggu 2 minggu saling kenal. Enggak sih, sebenarnya deketnya kan lama ya, lama deketnya. Bentar dong Mas, itu gimana? Bentar aku lagi bahas juga. Jawab dulu, Mas. Prompternya parah. Lanjut. Iya kan, emang udah kenal dari lama, terus satu sama lain juga kayak enggak, misalkan kalau apa-apa sama siapa cemburu kan enggak. Cuman ada di masanya kan ketemu lagi, udah ketemu gitu. Terus ngerasa ya udahlah, ngungkapin gitu. Jadi ya udah langsung. Ya gak ada HTS lah percintaan kali ini mah ya. Sebelumnya deh, bahas sebelumnya ini mah pernah HTSan enggak? Enggak, gila keren banget enggak pernah HTSan. Gimana enggak ngerti TTS udah TTS mending TTS. Berarti orangnya suka yang to the point ya gitu ya. Berarti belum mengalami kisah percintaan yang banyak-banyak ya? Belum. Iya, belum. Oke. Bagus lah balik konteks Yuks katanya. Iya, sebentar ya. Lanjutin ngobrol dulu gitu kan. Iya, sok. Oke, lanjut nih. Lanjut. Gimana caranya biar tetap positive thinking setelah di ghosting itu? Balik lagi ke yang kata Ana bilang tadi. Yang pertama kan kita positive thinking kan. Misalkan dia tuh ngejauhnya mungkin karena ada sesuatu, mungkin karena dia ada masalah atau apa yang mungkin nggak bisa diceritain ke siapa-siapa gitu kan, bisa aja kan. Ya udah positive thinking aja. Paling positive thinking. Terus gimana caranya biar kita positive thinkingnya? Caranya, aduh gimana ya gue ngajarinnya nih. Gimana caranya tetap, jadi kamu kan di ghosting, saya setelah di ghosting tuh biar positive thinking, mungkin dia lagi ini, gimana caranya, kayak mungkin ada rumus tertentu, matematika dong, logik matematika. Gimana caranya biar kita positive thinkingnya? Caranya ya udah jangan positive thinking kan cara, terus caranya apa lagi sih? Ngebangun positive thinkingnya, sibukin diri kayak apa kayak itu cara menyembuhkannya, Mas itu bro. Mah cara udahnya kali, udah cara menyembuhkannya. Udah biar nggak ingat terus di ghosting, karena ghosting gitu ya. Tapi ya menurut aku kalau udah di ghosting tuh, misalnya kita di ghosting pasti ya mikirnya aneh-aneh sih kalau aku sebagai perempuan, dan laki-laki kan. Iya. Gitu. Kalau cowok juga sama kok mikirnya, mungkin kayaknya dia boga lain, maksudnya punya yang lain gitu. Kayaknya dia punya yang lain, tapi setelah selang lama jadi mikir, kayaknya waktu itu dia kayak gini deh, kayaknya waktu itu dia gini. Jadi si pikiran yang negatifnya itu ketimpa sama pikiran positif ini gitu loh. Ya lebih mungkin ya. Sering inilah ibadah. Kalau lagi deketnya banyak melakukan hal kebaikan bisa positive thinking sih. Tapi kalau deketnya emang suka ngeselin ya aku negative thinking sih kalau aku. Ya itu mah kamu berarti terserah kamu. Ya kan dari segi aku ya. Untuk positive thinking ya bagus lah, si paling positive thinking ya alhamdulillah gitu. Oke. Terus apa hal yang kamu pelajari dari pengalaman di ghosting? Positive thinking. Bener kan? Pengalamannya. Jadi kita memandang sesuatu tuh enggak dari satu sisi doang gitu. You know, I know maksudnya. Jadi misalkan di satu sisi kita ngerasa, si ini kayaknya. Tapi lanjut. Apa lagi? Ya kayaknya dia tuh lagi dekat sama yang lain gitu. Tapi di sisi lain, kayaknya dia tuh lagi ada masalah atau apa. Jadi itu positive thinking lah. Tapi ghosting gak selamanya positive thinking, tau gak? Ghosting tuh bukan hal yang masih bisa dipikirin dengan akal sehat. Tapi kan kalau misalnya udah ngehindar tanpa kabar, hilang tiba-tiba gitu, itu kayak menurut aku gak bisa positive thinking. Iya, emang awalnya gitu. Tapi kan kalau lama-lamaan kayak tadi kata si mas-mas itu, sibukin diri katanya. Terus kitanya lakuin hal positif, misalkan kita yang hobinya mancing, ya udah misalkan mancing. Berarti pelajaran dari setelah di ghosting, misalnya setelah di ghosting sama orang itu lebih ke jangan terlalu percaya sama cowok, atau jangan memakai hati terlebih dahulu. Memakai apa? Iya, maksudnya kan kalau misalnya di ghosting nih tiba-tiba belum jadian, kalau misalnya udah ngasih hati banyak, maksudnya banyak tuh secara bro-broan gitu ya. Iya, nanti kan sakit hatinya ini banget gitu, sakit hati banget. Jadi ya udah biasa aja, kalau suka ya udah suka doang gitu. Oh iya, ya lebih ke ini aja sih. Misalkan dilihat dulu orangnya, misalkan ini kayaknya salting
Itu yang di belakang mas-masnya tolong dikondisikan. Ya, terus. Ya, misalkan kita dilihat dulu dari segi kan itu kalau dekat tuh kan ada fasenya dulu kan. Jadi ya udah kalau dipikirnya, wah ini kayaknya kedepannya bagus, barulah. Oke, jangan terlalu ini ya, jangan terlalu pakai logik, jangan terlalu pakai logik. Logikanya diturunin lah gitu. Logikanya diturunin. Ya jangan kebanyakan mikir, pakainya hati, pakai rasa gitu. Ngerti gak? Ya ngerti. Ya maksudnya tuh kan kalau pakai hati, kebanyakan pakai hati kan nanti enggak kan tadi kata aku kan awalnya dulu enggak yang terlalu gimana pakai hati, cuman kalau udah dilihatnya ngerasanya ini kayaknya cocok baru gitu. Iya, astagfirullah. Gitu dong. Jangan istighfar lah ya kan, maksudnya biar diperjelas gitu. Oke, berarti pelajaran yang diambilnya itu jangan terlalu percaya sama cowok dulu. Kan cowok tuh gak semuanya benar omongannya gitu. Iya. Banyak kok sekarang perselingkuhan tuh yang di ininya dari cowok gitu. Harus kan hirup batur. Cowok itu apalagi? Kasus ya ini pelajaran yang bisa diambil hikmahnya. Hello. Oke, pertanyaan terakhir ya. Emang agak-agak mengesalkan kalau podcast sama dia tuh ya. Soalnya banyak pro kontra dari kita yang saling beradu argumen gitu. Terus menurut kamu nih, ada nggak sih cara biar kita nggak di ghosting sama orang lain? Jangan positive thinking jawabannya. Jawaban apa lagi? Ada nggak sih cara biar kita nggak di ghosting? Caranya itu bilang positive thinking dapat poin. Enggak, caranya ini aja sih. Positive thinking. Caranya adalah kita tetap beribadah aja. Ibadah diketawain sih Farwa. Iya, maksudnya Masya Allah. Ya misalkan berdoa, gimana ya Tuhan. Cara biar gak di ghosting, berdoa semoga gak dipertemukan tidak yang mengghosting gitu. Ini aja apa namanya tuh? Aduh, apa ya namanya? Istilah agamanya tuh bagus lupa berapa ya namanya tuh? Ya pokoknya berdoalah supaya dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Ya gitulah. Ya sok. Nah, istiqomah bener Mas. Masya itu Allah, istiqomah. Gitu. Istiqomah. Oh iya. Hijrah. Hijrah ke jalan Allah. Bukan istiqomah, bukan. Ya pokoknya berdoa tuh udah apalagi selain ikhtiar. Ikhtiar berdoa kan dengan cara berdoa kan ikhtiarnya. Jangan banak tipe. Kontennya tipe. Jadi cara biar kita nggak di ghosting sama orang lain tuh ya selain jawaban positive thinking itu udah ikhtiar kepada Allah. Ikhtiarnya dengan cara jangan terlalu overthinking dan hindari sifat posesif dan terus positive thinking. Hah? Jangan terlalu overthinking dan hindari sifat posesif saat PDKT gitu. Dan jangan terlalu dan satu lagi ikhtiar pokoknya ikhtiar. Iya. Positif. Jadi kan iya itu. Ya 2U lah, usoli sama usaha. Masya Allah, tabarakallah. Closing yang bagus di segmen ini. Sangat bagus sarannya ya. Jadi jangan terlalu overthinking dan hindari sifat posesif saat PDKT dan tidak boleh ikhtiar. Harus ikhtiar mah harus. Iya, dan demi tidak boleh menggunakan hati tapi harus pakai akal juga. Dan ikhtiar. Iya, Masya Allah ikhtiar, kita harus ikhtiar pokoknya mah. Ya pokoknya dekatkan diri. Iya, makasih ya Kakak Iqmal udah ngobrol-ngobrol tentang perghostingan dan di ghosting ini. Semoga teman-teman semua tidak banyak yang di ghosting. Dan jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan nyalain lonceng notifikasi biar update konten dari kita. Gak ketinggalan update konten dari kita. Thank you Kak Iqmal. Thank you semuanya udah nonton. Makasih. Bila ada salah-salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semua yang udah nonton. Thank you for watching. Dadah.